Halo semuanya, selamat datang di video lesson terbaru aku, masih di course tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu bisa diartikan sebagai jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Masyarakat di sini dengan kata lainnya itu adalah rumah tangga keluarga. Itu disebutnya masyarakat. Jadi yang disebut dengan pendapatan nasional itu adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat dalam satu negara dalam kurun waktu tertentu. Ini definisi dari pendapatan nasional. Jadi yang namanya pendapatan nasional itu bukan semata-mata pendapatan yang diterima oleh negara, tapi ini tuh lebih ke pendapatan-pendapatan yang mana diterima oleh masyarakat atau rumah tangga keluarga di satu negara dalam kurun waktu tertentu. Jadi pendapatan nasional ini beda istilahnya atau beda seperti apa yang kalian bayangin. Kalau misalkan pendapatan nasional ini diartiin sebagai pendapatan negara karena nggak selalu seperti itu gitu. Jadi itu definisi dari pendapatan nasional, dan biasanya pendapatan nasional ini diukur dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi 1 tahun berjalan. Jadi dengan kata lain kita juga bisa artiin pendapatan nasional ini sebagai hal atau jumlah atau barang atau jasa yang dihasilkan penduduk suatu negara. Kayak gitu. Jadi ini tuh sebenarnya beda sama yang namanya pendapatan negara. Jadi pendapatan nasional sama pendapatan negara itu sebenarnya berbeda gitu, beda dari segi definisinya pun. Nah, coba kalau pendapatan negara itu kayak gimana? Pendapatan negara itu pendapatan-pendapatan yang diterima oleh negara. Jadi yang digunakan negara untuk biayain bikin jalan, bikin jembatan, bikin sekolah dan sebagainya itu masuknya ke pendapatan negara. Jadi beda sama pendapatan nasional. Nah, kalau pendapatan negara itu nanti kita bakalan ada yang kayak gini. Nyambung juga sama topik-topik kayak gini. Jadi bakalan ada istilah sumber pendapatan negara. Nah, sumber pendapatan negara ada dari mana aja? Sumber pendapatan negara itu bisa dibagi jadi 2. Yang pertama ada sumber pajak dan ada sumber bukan pajak. Sumber pajak, apa sih yang disebut dengan sumber pajak? Sumber pajak atau penerimaan yang berasal dari pajak adalah segala suatu pajak-pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ke negara. Itu jadi masuk ke pendapatan negara. Jadi pajak itu adalah salah satu sumber pendapatan negara. Pajak apa aja yang kalian tahu? Mungkin ada yang udah belajar di video-video course sebelumnya tentang perpajakan. Di sana kalian tahu tentang pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lainnya. Kayak si pajak ini banyak macamnya, ada pajak penghasilan, ada pajak bumi bangunan, ada juga pajak pertambahan nilai, ada cukai atau dari bea masuk. Ini adalah sumber penghasilan negara dari sektor pajak. Jadi penerimaan negara dari sektor pajak tuh ya yang kayak gini. Nah, yang kedua ada sumber bukan pajak. Nah, sumber bukan pajak ini adalah pendapatan negara yang selain dari pajak. Jadi selain pajak, ini masuknya ke sini, ke sumber bukan pajak. Ada apa aja? Misalkan ini nih yang pertama, ada penerimaan sumber daya alam. Penerimaan sumber daya alam itu yang kayak gimana? Misalnya dari sektor minyak bumi, gas alam, pertambangan, kehutanan, perikanan. Itu masuknya penerimaan sumber daya alam. Karena sumber daya alamnya kan punya negara, tapi dikelola oleh bisa swasta, oleh negara. Nah, nanti itu bakalan ada penerimaannya ketika si minyak bumi, gas alam, atau juga pertambangan itu diolah. Dan yang selanjutnya itu ada laba dari badan usaha milik negara atau laba BUMN. Jadi BUMN pun sebagai perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh negara, itu penghasilannya, labanya ya masuk ke kas negara juga kayak gitu. Dan itu yang aku jelasin adalah tentang pendapatan negara. Jadi ingat ya, pendapatan negara dan pendapatan nasional itu sedikit ada perbedaan dalam segi termnya. Kalau pendapatan nasional itu justru jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh warga masyarakat satu negara. Itu pendapatan nasional. Sedangkan pendapatan negara itu pendapatan-pendapatan yang diterima oleh negara untuk menjalankan perekonomiannya.
kayak gitu. Nah, sekarang kita bakalan ngebahas tentang beberapa faktor yang memengaruhi pendapatan nasional ini. Oke, faktor yang pertama yang memengaruhi terjadinya pendapatan nasional adalah ini, permintaan dan penawaran agregat. Agregat, apa sih agregat itu? Oke, agregat di sini means itu adalah keseluruhan. Jadi agregat di sini menunjukkan kalau ada hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa dengan tingkat harga. Jadi ketika permintaan dan penawarannya ini berbeda, ini juga bakalan berbeda pendapatan nasionalnya. Karena misalkan ketika jadi untuk permintaan agregat. Permintaan agregat di sini maksudnya itu adalah satu daftar yang akan dibeli atau ditawarkan oleh sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Itu definisi dari permintaan agregat. Sedangkan ketika namanya itu penawaran agregat, berarti itu tuh keseluruhan penawaran barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan dengan tingkat harga tertentu, dan kenaikan atau penurunan pada permintaan dan penawaran agregat ini akan sangat mempengaruhi si pendapatan nasionalnya. Karena kalau misalkan permintaannya banyak, ya itu juga bakalan ngaruh, ataupun permintaannya sedikit, misalkan itu ngaruh ke pendapatan nasional. Oke, selanjutnya ini adalah konsumsi dan tabungan. Konsumsi, apa sih konsumsi? Oke, konsumsi itu bisa diartikan sebagai pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Itu namanya konsumsi. Sedangkan tabungan itu adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Jadi tahulah ya bedanya antara konsumsi sama tabungan. Kalau konsumsi itu ya yang dikeluarkan, sedangkan tabungan itu adalah uang haknya tapi dia nggak keluarkan, kayak gitu. Jadi nggak dia keluarin buat memenuhi permintaan. Dan antara konsumsi, pendapatan, sama tabungan itu ada hubungan yang sangat erat. Jadi ketika misalkan konsumsinya tinggi, itu bakalan ngaruh ke tabungan. Dan ketika tabungannya rendah, itu bakalan ngaruh ke konsumsi. Apakah naik atau turun. Pokoknya bakalan sangat mempengaruhi satu sama lain. Dan yang selanjutnya itu adalah investasi. Nah, udah tahu kan ya investasi apaan? Jadi ini tuh lebih ke tabungan, sama kayak tabungan. Investasi itu kan konsepnya ya berarti uang yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Tapi di sini bedanya investasi itu bisa ada tujuan lain gitu kan. Kalau nabung ya udah untuk nabung aja. Kalau ini bisa jadi buat apa gitu, ini bisa ada lebih dalam lagi artinya dari tabungan. Oke, itu dia beberapa faktor yang memengaruhi pendapatan nasional. Selanjutnya ini ada beberapa manfaat dari mengetahui pendapatan nasional. Kenapa sih kita harus tahu pendapatan nasional suatu negara, buat apa tujuannya dan buat apa manfaatnya? Nah, ini dia beberapa manfaat kenapa kita harus memahami, kenapa kita harus tahu pendapatan nasional suatu negara. Yang pertama, karena pendapatan nasional itu adalah media, adalah sarana untuk ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi maju atau mundurnya perekonomian suatu negara ini bisa dilihat dengan gampang lewat pendapatan nasionalnya. Selain itu juga pendapatan nasional ini bisa jadi pembanding perekonomian dengan negara lain. Jadi kalau misalkan mau ngebandingin Indonesia sama Malaysia, itu kalian bisa lihat di pendapatan nasionalnya. Siapa yang lebih besar pendapatan nasionalnya, dan itu bisa mengimplikasikan satu hal gitu, bisa membandingkan antara satu negara dengan negara lain. Dan yang terakhir, ini juga bisa menjadi alat untuk merancang kebijakan pemerintah. Kalau misalkan pendapatan nasional di tahun ini turun, terus itu pasti kita mengasumsikan kalau ada sesuatu yang salah sama kebijakan pemerintahnya, ya enggak. Nah, dengan adanya data-data pendapatan nasional ini, kita bisa
pemerintah itu bisa buat kebijakan gitu, apa yang harus dinaikkan, apa yang harus diturunkan, dan kayak gimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena di sini di pendapatan nasional itu bakalan ketahuan gitu seproduktif apa suatu negara memproduksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Kali ini di lesson ini aku bakalan memperkenalkan kalian sama beberapa istilah, beberapa term dalam pendapatan nasional yang pasti kalian temuin kalau kalian mempelajari tentang materi ini. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu, kalian udah pernah dengar belum istilah-istilah ini? Atau mungkin udah pernah belajar atau udah pernah tahu? GDP, ada GNP, ada NNP, NNI, DI, dan PI. Siapa yang udah tahu, yang udah hafal apa pengertian dari masing-masing istilah ini? Oke, buat kalian yang belum tahu, buat kalian yang mungkin masih bingung dan lupa-lupa sama istilah-istilah ini, tenang aja karena di lesson ini bakalan aku jelasin apa itu GDP, GNP, NNP, dan lain-lainnya. Jadi tonton video lesson ini sampai selesai. Nah, dalam menjelaskan pendapatan nasional, materi tentang pendapatan nasional, kita itu pasti ya, aku pastiin kita itu bakalan ketemu sama istilah-istilah berikut ini. Makanya ini tuh penting banget buat dipelajari. Karena kalau misalkan kalian nggak tahu, itu nanti bakalan ngehambat kalian buat belajar tentang materi ini. Oke, tapi sebelum kita belajar tentang hal ini, aku mau kasih tahu dulu kalau ada 2 poin penting dulu yang harus kalian pahami sebelum mempelajari pengertian-pengertian dari istilah-istilah berikut. Nah ini, ada bruto, ada neto. Kalau dalam istilah matematika kalian pasti udah sering dengar dulu juga dong bruto dan neto ini, dan udah familiar pastinya ya. Nah bruto ini kan dalam arti matematika itu artinya berat kotor. Neto itu berat bersih. Nah berat kotor, berat bersih. Apa hubungannya sama pendapatan nasional? Nah, dalam istilah ekonominya, dalam pendapatan nasional, bruto ini diartikan sebagai pendapatan bersih. Pendapatan kotor, sedangkan neto ini pendapatan bersih. Jadi, kalau bruto itu adalah pendapatan kotor. Pendapatan kotor itu yang kayak gimana? Pendapatan yang belum dipotong sama pajak, iuran, pembayaran ini, pembayaran itu. Nah, itu namanya bruto atau gaji kotor lah ya, pendapatan kotor. Sedangkan neto ini adalah pendapatan bersih. Jadi yang udah dipotong pajak, udah dipotong iuran, dan sebagainya. Itu namanya neto. Nah, 2 istilah ini penting buat kalian pelajari, buat kalian keep in mind gitu. Karena nanti bakalan banyak istilah tentang bruto, neto ini dalam istilah-istilah ini. GDP, GNP, NNP, dan sebagainya. Oke, dan buat di lesson ini yang bakalan aku jelasin dulu itu adalah tentang 3 ini, GDP, GNP, dan NNP. Untuk NNI, DI, dan PI bakalan aku bahas di lesson berikutnya. Oke, kita langsung aja masuk ke penjelasan tentang apa sih GDP itu. Oke, GDP. GDP itu singkatannya itu adalah Gross Domestic Product atau GDP. Bahasa Indonesianya atau nama Indonesianya, istilah Indonesianya itu adalah Produk Domestik Bruto yang disingkatnya itu PDB. Nah, jadi GDP sama PDB itu sama, cuman beda istilah aja. Yang pertama itu pakai istilah bahasa Inggris, sedangkan yang ini pakai istilah bahasa Indonesia. Dan kalian jangan kayak baca-baca istilah ini tuh takut duluan gitu, karena banyak istilahnya, banyak terminologinya. Padahal sebenarnya sama aja, yang ngebedain itu, yang bikin banyak itu cuman istilahnya. Istilahnya ada dalam bahasa Indonesia, ada dalam bahasa Inggris. Jadi kayak GDP, PDB, padahal itu sama aja gitu. Dan itu dia yang sering bikin orang tuh ketuker-tuker antara satu istilah dengan istilah lainnya, karena emang namanya yang terlalu banyak. Padahal kalau sebenarnya kita tahu dari artinya, itu udah jelas bakalan beda gitu, dan nggak bakalan ketukar gitu kalau kita tahu artinya. Oke, langsung aja ya. PDB atau GDP, apa sih GDP dan PDB itu? GDP atau PDB itu apa? Oke, PDB itu adalah jumlah total dari produksi yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu.
Nah, jadi di sini tuh poin pentingnya atau keywordsnya itu ada dalam kata domestik. Domestik apa coba domestik itu artinya? Nah, jadi dalam PDB ini pendapatan yang dinilai itu, yang dihitung itu adalah pendapatan yang didapatkan di satu negara. Jadi kalau misalkan dalam satu negara nih pendapatannya berapa? 1 miliar dolar misalkan, taruhlah 1 miliar dolar. Nah, kita nggak akan mempersoalkan apakah 1 miliar dolar itu berasal dari pelaku ekonomi asing atau dalam negeri. Kita nggak akan mempersoalkan itu karena di sini yang dipakai itu adalah PDB atau domestik. Jadi kita nggak akan peduli mau pelaku ekonominya dari mana, yang penting itu dihasilkannya di negara tersebut. Itu masuknya penghitungannya dengan GDP atau produk domestik bruto. Nah, jadi perhitungannya ini tuh, perhitungan GDP atau PDB ini dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil produksi, baik barang atau jasa, atau hasil pendapatan yang dihasilkan oleh warga dalam negeri dan warga luar negeri. Jadi sama gitu, itu jadi PDB atau jadi GDP. Jadi mau dia orang Malaysia, orang Tiongkok, orang Thailand, Taiwan, kalau dia tinggalnya di Indonesia dan mendapatkan penghasilan dari Indonesia, itu menggunakan penghitungan ini gitu. Kalau menggunakan GDP yaitu masuknya ke Indonesia gitu, GDP Indonesia. Sedangkan istilah kedua itu adalah Gross National Product atau GNP, atau nama Indonesianya Produk Nasional Bruto atau PNB. Nah, ini kebalikan dari si GDP itu. Kalau GDP itu tuh nggak peduli pelaku ekonominya mau orang asing, orang dalam negeri, yang penting dapatnya atau menghasilkannya di Indonesia, itu dihitungnya GDP Indonesia. Tapi kalau GNP ini sesuai namanya di sini nasional. Kalau kita dengar istilah GNP itu kita bakalan kenal sama istilah nationality. What is nationality? Oke, jadi nationality di sini adalah kita ngitung jumlah total yang dihasilkan masyarakat suatu negara, baik itu yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi dihitung. Yang penting WNI gitu. Jadi mau dia ada di Malaysia, di Tiongkok, di Thailand, kalau dia itu orang Indonesia tetap dihitung ke GNP Indonesia. Kayak gitu. Jadi ini tuh nggak mempersoalkan di tempat mana atau domestiknya dari mana, tapi lebih menekankan ke nationality. Kayak gitu. Jadi walaupun ada orang Tiongkok yang tinggal di Indonesia, tapi dengan metode ini, dengan produk nasional bruto ini, itu masuknya dia bukan pendapatan nasional Indonesia, tapi pendapatan nasional Tiongkok, karena dia orang Tiongkok kalau menggunakan metode ini. Nah, ini adalah beberapa cara penghitungan PNB atau GNP. Yang pertama, ini sama aja caranya. Yang pertama itu adalah dengan cara menambahkan GDP. Jadi GDP ditambah produk WNI di luar negeri. Jadi misalkan GDP-nya itu, GDP itu kan keseluruhan antara dalam negeri dan luar negeri, iya kan? Nah, GDP ini ditambah sama yang ada di luar negeri. Produk WNI yang ada di luar negeri itu berapa jumlahnya, pendapatannya berapa. Nah, dikurangi baru produk WNA yang di dalam negeri. Kayak gitu. Itu sebenarnya simple sih ngitungnya kayak gitu ya. Atau bisa juga dengan cara GDP ditambah pendapatan neto terhadap luar negeri, atau GDP dikurangi pembayaran neto terhadap luar negeri. Sama sih, yang penting ini tuh kalian harus hafal key pointnya, harus paham kalau GNP ini nationality, ingat keywordnya. Jadi mau dia tinggal dimanapun tetap itu masuk ke GNP Indonesia, GNP negaranya, negara asalnya. Itu GNP. Selanjutnya ada NNP atau Net National Product. Nah, Net National Product ini bahasa Indonesia itu adalah
produk nasional neto atau PNN. Nah, kita udah belajar kan tadi bruto dan neto. Kalau di dua term sebelumnya GDP dan GNP ini kita pakai bruto. Kalau di sini ini neto. Kenapa neto? Karena NNP ini adalah jumlah total produk yang dihasilkan oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu, namun dikurangi oleh penyusutan modal untuk produksi. Nah, jadi NNP itu udah kayak neto, sesuai namanya neto, udah pendapatan bersih. Jadi udah dikurangi sama penyusutan. Kayak gitu. Jadi NNP itu adalah konsep yang merupakan hasil dari nilai yang dihasilkan GNP yang dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Jadi NNP ini cara menghitungnya kayak gini. GNP dikurangi penyusutan, itu hasilnya akan jadi NNP atau Net National Product. Dan NNP ini bertujuan untuk mencari neto atau nilai bersih suatu produksi. Kayak gitu. Adapun yang dimaksud dengan penyusutan di sini, apa sih penyusutan di sini tuh maksudnya adalah penurunan nilai harga dari satu produk, baik itu barang atau jasa. Misalnya, harga buah mangga nih yang baru dipetik, ini buah segar, itu harganya 12.000 sekilonya. Tapi ketika didiamkan beberapa waktu, harga buah mangga itu pasti bakalan turun. Jadi 7.000 misalkan, atau jadi 8.000 misalkan. Itu karena kondisi buahnya udah nggak sesegar yang pertama. Nah, itu bisa disebut sebagai penyusutan nilai tambah suatu produk karena keadaan tertentu. Atau misalkan harga HP. Harga HP itu dulunya 2 juta. Tapi setelah beberapa bulan ini udah banyak HP baru, modelan baru, atau yang lain-lainnya ini jadi berkurang. Nah, itu penyusutan. Dan cara menghitungnya kayak gitu, GNP dikurangi penyusutan tersebut. Kayak mungkin itu dia yang bisa aku jelasin untuk lesson kedua kita ini tentang konsep dalam pendapatan nasional. Kita baru belajar 3 ya, GDP, GNP, dan NNP. Next, di lesson berikutnya aku bakal ngebahas tentang NNI, DI, dan PI beserta cara penghitungannya. Kayak gimana sih cara ngitung ke 6 terminologi ini atau istilah ini bakalan aku jelasin di video lesson yang selanjutnya. Jadi pastiin buat tetap tonton video lesson selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk terus like, share, dan subscribe channel Unacademy Indonesia. See you next time and goodbye.